Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelumnya kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, Kamis 16 September 2021, tertulis di kitab Mazmur 130 ayat 3. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada dua sikap orang memandang dosa. Pertama, sikap tidak peduli atas dosa. Dia tidak mempedulikan apakah sudah melakukan kejahatan, sering melakukan tindakan kriminal, atau perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Yang kedua adalah sikap yang tertekan atau takut oleh karena dosa. Sehingga dosa itu menghimpit dia, mengekang dia, dan menakuti dia, sehingga orang itu tidak lagi melihat adanya peluang keselamatan yang dia tahu bahwa hidupnya akan celaka, mati, dan sia-sia. Kedua sikap ini adalah sikap yang sama-sama tidak menampilkan kepercayaan terhadap pengampunan dan pintu maaf. Kedua sikap itu adalah sikap yang tidak mengenal sama sekali dengan adanya karya Allah di dalam hidupnya. Yang satu tidak lagi peduli bagaimana Allah kelak akan menghukum dia, sedangkan yang satu lagi ketakutan yang sangat luar biasa di mana tidak adanya penyelamat dalam hidupnya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ternyata Allah yang kita kenal, Allah yang disembah sejak dari zaman Abraham, Ishak, dan Yakub, yang juga disembah oleh umat percaya masa kini, bukanlah Allah yang pendendam, bukanlah Allah yang menyimpan segala kesalahan-kesalahan umatnya, bukanlah Allah yang selalu cemburu dan yang selalu marah terhadap tindakan kejahatan umatnya. Tetapi Tuhan itu juga adalah Tuhan yang terbuka, yang selalu menerima segala kejahatan, perbuatan kesalahan yang dilakukan umatnya. Demikianlah yang diceritakan oleh pemazmur dengan berkata, jika Engkau ya Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Pemazmur begitu hafal kalau Tuhan Allah selalu menerima, mengampuni, bahkan menebus kesalahan umat yang Dia yakini. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila mana kita saat ini suka, sering, dan tidak peduli terhadap kejahatan-kejahatan, maka hati-hatilah, maka ingatlah akan ada penghukuman yang akan diberikan Tuhan. Untuk itu kita harus berubah, kita harus menyerahkan kesalahan kita dan mengakui serta menyesali kesalahan kita kepada Tuhan, supaya kita tidak mendapat penghukuman. Dan bagi kita yang selalu dirundung, ditekan, yang merasa hidupnya paling hina, yang tidak akan mendapatkan keselamatan, yang tidak pernah melihat sukacita, yang tidak mendapatkan pengharapan, sadarlah, Tuhan kita itu selalu merentangkan tangannya, menantikan anak-anaknya untuk pulang, berbalik kembali kepada Allah.
Kita ingat bagaimana kisah seorang anak yang meninggalkan ayahnya dengan menjual segala harta milik ayahnya. Lalu dia pergi merantau. Ternyata di perantauan dia hidup merana tersiksa. Tapi ketika dia berubah, ketika dia berkata, di rumah Bapakku begitu banyak makanan. Lalu anak itu kembali pulang ke rumah bapaknya. Dari kejauhan, sang bapak sudah merentangkan tangannya untuk menyambut putranya kembali. Demikianlah hidup kita saat ini. Percayakan hidupmu, percayakan perjalananmu, percayakan imanmu hanya kepada Tuhan Allah. Dia bukanlah Allah yang pemarah atau pendendam, tapi Dia adalah Allah yang sangat menyenangi adanya pertobatan, adanya penyesalan, adanya niat, tekad untuk hidup kembali kepada Tuhan Allah. Karena itulah tugas Yesus datang ke dunia ini. Dia datang untuk mengorbankan nyawanya, merelakan nyawanya untuk menembus segala dosa-dosa dan kejahatan manusia, supaya manusia yang bersalah, yang dihukum, yang tidak dapat menyelamatkan dirinya, tapi Kristus menyelamatkannya. Saudaraku terkasih, percayakan hidupmu, masa depanmu, imanmu hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia lebih tahu dan Dia mau menerimamu, mau menerima kita semuanya, asalkan kita menggantungkan harapan, iman dan kasih kita hanya kepada Tuhan Yesus. Selamat beraktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena Engkau senantiasa melepaskan pintu maaf dan mau mengampuni kami. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kejahatan kami. Tolong kami Tuhan agar iman kami senantiasa tertuju kepada Engkau, sehingga kami Tuhan tidak mengeraskan hati kami mengikuti kehendak daging dan mengikuti kehendak iblis. Namun Tuhan, kami mau berdamai dengan Engkau, kami mau ikut Engkau, kami percaya akan pertolongan-Mu adalah tepat, ajaib dan luar biasa. Ampuni dosa kami Tuhan yang kami lakukan, sehingga Tuhan kami tidak terhalang menerima segala berkat-Mu. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu yang di rumah, di sekolah, di pekerjaan, dimanapun Tuhan mereka berada, ataupun yang sedang sakit dalam perjalanan, ataupun Tuhan dalam segala pergumulan dan pergulatan hidup. Tuhan yang campur tangan menolong kami. Terpuji Engkau ya Allah. Dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.